Ya, pandemi COVID-19 mendorong kita untuk beraktivitas, berinteraksi, dan bermigrasi ke ranah digital. Namun layaknya pisau bermata dua, ruang digital dan internet memiliki sisi positif dan sisi negatif. Seiring dengan kemudahan interaksi dan komunikasi yang ditawarkan oleh ruang digital, sisi negatif internet seperti perundungan digital, penyebaran berita bohong, hingga konten radikal terorisme juga turut mengintai. Lalu bagaimana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan usaha preventif, menekan dampak negatif melalui program literasi digital nasional, khususnya dalam tema budaya bermedia digital. Nah, kita akan membahasnya bersama Marcella Zalianti, Dewan Pengarah GNLD, sekaligus juga Parvi 56. Selamat malam, Mbak Marcella. Gimana kabar? Iya, selamat malam. Iya, ini Mbak. Assalamualaikum. Iya, Mbak Marcella, ini kita. Iya, Waalaikumsalam. Mbak Marcella, ini kita mau bahas soal budaya bermedia digital. Sebelumnya kita tahu lah ya bahwa di masa pandemi ini kan orang lebih banyak nggak keluar rumah, lebih banyak pakai internet, bahkan datanya adalah 73,6% dari jumlah penduduk sekarang pengguna internet. Nah, dari yang dilihat oleh GNLD, dari Mbak Marcella sendiri, terkait dengan budaya bermedia digital, apakah pengguna internet di Indonesia itu sudah benar-benar menerapkan budaya atau adat ketimuran kita dalam menggunakan atau berinteraksi di media digital? Iya, memang kalau kita lihat literasi digital ya, terutama dalam ini di Indonesia yang mana memang penggunaan internet itu kan tinggi sekali, tiap tahunnya bertambah terus, khususnya generasi muda. Namun literasinya tuh tidak seimbang dengan pertumbuhan penggunaan internet gitu. Jadi memang program literasi digital itu merupakan urgensi saat ini. Ya, dalam tahap revolusi industri yang keempat ini, memang disrupsi teknologi digital ini kan semakin masif. Berbeda dengan tahap revolusi industri sebelumnya. Dalam tahap ini teknologi digital seperti artificial intelligence ya, terkait dengan computing, dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, hal demikian menunjukkan bahwa ruang cyber dan ruang fisik itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia, benda, juga sistem yang ada yang menjadi sangat terkait, sangat terhubung dalam satu ruang cyber. Nah, proses ini memberikan nilai baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya, baik bagi industri maupun masyarakat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sesuatu yang sangat penting agar potensi yang ada ini menjadi, maksudnya perkembangan yang ada ini menjadi sebuah potensi, membawa manfaat, tidak membawa mudarat. Karena salah penggunaan atau tidak cakap penggunaan internet atau teknologi digital ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang negatif yang banyak yang pasti Mas Doni sudah ketahui dan masyarakat juga sudah ketahui bahayanya penggunaan internet ini apabila tidak ada border, tidak ada literasi. Dan ya kita tahu bahwa kan pemerintah sekarang sedang menggalakkan transformasi digital di semua aspek, di semua bidang. Bahkan untuk telekomunikasi sendiri kan supaya merata akses internetnya, kemudian teknologinya, infrastrukturnya itu benar-benar dibenahi begitu. Di daerah-daerah yang mungkin akses internetnya masih kurang, itu kemudian blank spotnya benar-benar diatasi, jadi dibangunlah segala macam infrastruktur untuk komunikasi. Tapi banyak juga yang bilang bahwa itu dibangun, tapi kemudian literasi masyarakatnya masih jauh tertinggal. Nah, bagaimana kemudian mengejar ketertinggalan itu, apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mengakselerasi literasi digital masyarakat? Ya, memang saya ulangi sedikit bahwa memang ini seperti pisau bermata dua ya, ruang digital dan internet ini ada sisi positif negatif. Nah, seiring dengan kemudahan interaksi dan komunikasi ditawarkan ruang digital, sisi negatif internet seperti juga perundungan digital, internet, interaksi negatif, dan juga pecahan hingga konten yang tidak baik, konten-konten radikal itu juga turut mengintai. Ya. Dalam konteks ini, pemanfaatan interaksi di internet maupun di media sosial itu perlu sekali memperhatikan nilai-nilai dan budaya yang selama ini telah terinternalisasi dan juga sudah mendarah daging dalam bangsa kita. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama juga Gerakan Nasional Literasi Digital ini, kita mendorong untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam menggunakan internet melalui penguatan kecakapan yang komprehensif di berbagai aspek melalui 3 tingkatan. Pertama, di tingkat dasar melalui program literasi digital nasional bertajuk Indonesia Makin Cakap Digital.
Ya, ini dilakukan bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Usaha Berkreasi dan juga 115 mitranya. Dan melalui program ini, tahunnya ditargetkan untuk menjangkau 12,5 juta masyarakat hingga mencapai total akumulasi 50 juta masyarakat pada tahun 2024 mendatang. Kedua, di tingkat menengah melalui Digital Talent Scholarship yang menyediakan 100.000 kursi beasiswa pelatihan digital teknis seperti AI, data, programming, dan lain sebagainya bagi para lulusan baru dan juga profesional. Yang ketiga, di tingkat lanjutan melalui Digital Leadership Academy bagi 300 orang pemangku kebijakan di sektor publik dan private setiap tahunnya. Nanti dalam pelaksanaannya ya, inisiatif ini akan diimplementasikan melalui kelas-kelas webinar, pelatihan dari yang mengacu pada modul dan panduan kurikulum yang didasarkan pada keempat pilar literasi digital, yang salah satunya adalah budaya bermedia digital. Jadi memang sebetulnya sudah banyak sekali dari GNLD Berkreasi sendiri program-program begitu ya, kemudian baik itu edukasi maupun sosialisasi sudah banyak ya, tadi berbagai tingkat dasar dan sebagainya sampai yang advance dan sebagainya. Nah, ini kan targetnya untuk tahun ini kan 12,5 juta penduduk mendapatkan pemaparan literasi digital. Kemudian kalau tidak salah di total 50 juta penduduk di tahun 2024. Nah, sejauh ini evaluasi program-programnya seperti apa? Antusiasme masyarakat dalam mengikuti program-program literasi digital dari pemerintah seperti apa, Mbak Marcella? Alhamdulillah bagus sekali. Sejauh ini beberapa daerah dia sudah dilaksanakan, baik itu juga secara online, hybrid, tapi memang terasa gitu ya bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan ya terhadap perkembangan teknologi digital juga bagaimana menggunakan atau berkomunikasi di dalam media sosial ataupun yang media digital juga dengan baik. Terutama itu juga tidak lepas dari kaum ibu, ya kaum perempuan yang khususnya mereka punya anak. Seperti itu. Oke, kita akan. Ya lanjut, Mbak Marcella, silakan. Iya, jadi memang tujuan daripada meningkatkan literasi digital dan kapasitas talenta digital Indonesia, terus kemudian mendorong masyarakat untuk dapat membuat konten-konten yang positif, ini direspon sangat baik ya. Khususnya konten positif di dunia maya yang harus secara produktif dan berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kemudian program-program ini juga membekali masyarakat Indonesia dengan keterampilan digital guna persiapan dan mengawal transformasi digital nasional. Dan selama ini saya melihat alhamdulillah direspon dengan sangat baik dan pesertanya juga ya tentu secara target itu pasti bertahap, tetapi ada kesempatan. Oke, baik Mbak Marcella, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Connected 60. Ya, kita kembali berdialog dengan Mbak Marcella Zalianti, Dewan Pengarah GNLD. Mbak Marcella, kita bahas sekarang yang lebih konkret lagi kalau kita melihat netizen atau warganet Indonesia nih ya. Bahkan menurut data yang kami himpun ya, ini ya dari survei Microsoft tahun 2020 gitu ya. Netizen Indonesia dapat poin 76. Itu tingkat kesopanannya peringkat 29 dari 32. Banyak yang bilang netizen plus 62 itu suka julid dan sebagainya, nggak sopan dan sebagainya. Ini kan berbeda sekali dengan kebudayaan timur kita, begitu ya, kebudayaan kita yang saling menghormati. Kenapa kemudian yang sering terlihat di media sosial dan kemudian media digital, netizen kita suka iseng, suka julid dan sebagainya? Iya, jadi memang itulah mengapa ya, yang saya bilang itu adalah impact daripada kurangnya literasi digital dengan negara dan culture masyarakat di Indonesia gitu. Jadi memang urgensi edukasi budaya digital ini menjadi sangat penting. Pertama, perkembangan teknologi yang inovatif ya, yang inklusif dan bermanfaat itu harus tentu diiringi dengan pemanfaatan yang optimal, positif, serta jadi SDM dengan kecakapan digital dan keterampilan TIK ini yang memadai itu sangatlah dibutuhkan di era ini. Betul, dan bukan hanya soal netizen. Adanya disrupsi teknologi yang sangat. Mas Uni. Jadi kalau menurut saya target utama daripada urgensi edukasi budaya digital ini netizen, ya pertama netizen dan juga memang yang aktif pengguna
pengguna sosial media seperti itu. Ya, jadi dengan yang tadi saya katakan, edukasi mengenai budaya digital ini merupakan hal yang sangat signifikan, tidak hanya dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai nilai budaya dan juga Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial dan internet saja, namun juga untuk mewujudkan masyarakat digital Indonesia yang beretika, yang memegang teguh budayanya sendiri. Dan selain itu juga untuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan produk-produk serta budaya Indonesia ke ranah internasional. Nah, sehingga kalau diberi ruang-ruang seperti ini, biasa dilatih seperti ini, dibangun culture seperti ini, saya yakin yang diutarakan Mas Dodi, baik itu netizen yang akan teredukasi dan juga pengguna media sosialnya juga mengedukasi, sehingga terbangun culture penggunaan perkembangan sosial media atau ruang digital ini menjadi orang berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang positif. Orang juga berpikir ketika berkata-kata sesuatu yang mungkin bisa lebih mengedukasi, sesuatu yang lebih menginspirasi, ataupun sesuatu yang juga kreatif. Gitu. Oke, ya tadi Anda sempat mention soal konten-konten terkait dengan budaya lokal. Ini menarik sebetulnya, karena sekarang kan eranya sudah bukan lagi hanya era audience, tapi era kreator. Semua orang sekarang bisa jadi kreator gitu ya. Semua orang pengen jadi YouTuber, TikToker, di Instagram juga bisa. Nah, kalau Anda lihat sendiri, konten-konten yang saat ini beredar di media digital, di media sosial, apakah sudah cukup banyak memuat tradisi-tradisi atau budaya dari lokal sendiri, atau justru makin tergerus dengan serbuan dari budaya-budaya asing? Ya, kalau saya melihat sudah banyak juga sebetulnya yang cukup concern dengan budaya lokal. Seperti juga kan ada beberapa program yang saya lihat cinta produk dalam negeri. Ya, ketika ada hari batik, semua bersama-sama mengenakan batik dan memposting gitu ya kebanggaannya terhadap batik sebagai warisan nasional budaya kita. Itu. Namun kalau saya melihat serbuan daripada seperti Mas Rudi katakan itu rasanya masih lebih banyak ya, dan masih banyak sekali dunia maya ini diisi dan digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif sebetulnya. Nah, apalagi kalau sudah mau masuk pilkada ataupun pemilu. Nah, ini sesuatu yang juga menimbulkan gesekan-gesekan yang saya ini juga bagian daripada etika atau budaya membangun edukasi budaya digital. Karena memang terus terang sangat disayangkan kalau kita perhatikan masih banyak sekali beredar konten-konten hoax ya, yang clickbait begitu ya, bahkan juga konten-konten prank. Itu malah justru mendominasi dan bahkan view-nya malah tinggi begitu. Sekarang lagi tren nih. Iya, jadi itu malah justru view-nya malah tinggi begitu. Nah, itu kemudian yang membuat orang mungkin berpikir budayanya kayaknya bad news. Terus konten-konten yang hoax atau konten-konten justru kebenarannya tidak jelas tapi sensasional mungkin seperti itu, yaitu diterima mentah-mentah. Jadi sebenarnya program literasi digital itu tidak hanya mengedukasi ataupun memberikan arahan gitu ya kepada pengguna, kepada pembuat konten atau ya pengguna media sosial, tetapi juga para netizen, para orang-orang yang menerima. Kenapa cakap digital ini? Supaya kita juga dengan cakap pikiran, cakap hati, itu sebetulnya cakap tutur kata gitu ya. Bagaimana kita menerima. Jadi kita menerima itu juga ada edukasinya. Kita tidak bisa menerima mentah-mentah segala berita yang beredar. Karena itu akan menimbulkan banyak sekali nanti impact atau hal-hal negatif yang juga bisa memudaratkan diri kita sendiri dan tentu merugikan orang lain. Tadi kita juga sempat bilang soal serbuan dari budaya asing begitu ya. Kalau dari dulu kita tahu ya serbuan budaya barat sudah masuk ke Indonesia begitu, dan mungkin lately yang lebih dikenal serbuan budaya Korea kali ya, Squid Game lah misalnya dan sebagainya. Itu kan sekarang sedang mendominasi pembicaraan, mendominasi konten-konten di media digital di Indonesia. Bagaimana kemudian kita bukannya anti dengan serbuan budaya asing, tapi kemudian bagaimana supaya ranah digital kita juga dipenuhi oleh konten-konten lokal begitu, Mbak Marcella?
Iya, justru itu. Artinya memang budaya digital ini kan lekat hubungannya dengan etika digital juga ya. Dan budaya Indonesia kan dikenal kita santun, gotong royong seperti itu. Dan hal ini tentunya jika kita bisa terapkan menjadi pemanfaatan teknologi digital yang kondusif. Termasuk kita juga jadikan dong perkembangan kemajuan digital ini untuk mempromosikan produk-produk anak bangsa. Justru kalau menurut saya serbuan konten ini adalah bagian daripada strategi kebudayaan negara tersebut untuk mempromosikan kebudayaannya. Nah, Indonesia ini kan kebudayaannya nggak kalah kaya, nggak kalah indah, ya. Kalau menurut saya kita punya modal yang sangat kuat Indonesia dengan beragam bahasa, beragam suku. Mau bicara kuliner, mau bicara pakaian, mau bicara bahasa, mau bicara alam, sampai konten-konten lokal itu luar biasa. Nah, tinggal bagaimana sekarang mengemas dengan sangat baik supaya menjadi produk-produk kreatif dengan cara komunikasi yang tepat, dengan cara marketing yang tepat, yang itu jadi PR kita bersama. Jadi PR negara ini juga untuk bagaimana mempromosikan culture-nya dengan gaya yang disukai oleh masyarakat masa kini, gitu ya. Karena saya yakin kalau kita bersama semua bergerak, Indonesia harusnya bisa lebih hebat dari Korea suatu saat nanti kalau strategi dengan kita matang dan memanfaatkan literasi digital ini sebagai juga promosi ataupun bagian daripada strategi. Iya, jadi sebetulnya kan memang yang kita sebut dengan pintu globalisasi itu konten-konten dari luar negeri bukan hanya mereka masuk lewat situ, tapi kemudian konten-konten kita juga harus bisa lewat pintu itu untuk bisa diperkenalkan kan ke masyarakat jadi luar. Jangan hanya menerima. Yes. Jadi jangan hanya kita menjadi pasar, jangan hanya kita menjadi market. Gitu. Tapi kita harus menjadi subjek. Dan Indonesia sudah punya modal itu. Kekayaan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengolahnya dengan itu. Oke, dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan dan mengimplementasikan strategi itu dengan tepat. Tidak hanya strategi, karena kan memang harus diimplementasikan. Iya. Harus dipromosikan dengan luar biasa. Tidak hanya keberpihakan, tapi itu memang diperlukan segala peluru, ya. Iya, dan bagaimana kemudian kita juga menciptakan talenta-talenta digital yang mampu membuat konten-konten positif seperti itu supaya dipasarkan ke masyarakat luas juga. Kita masih punya satu segmen lagi, Mbak Marcella. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Connected 60. Dipersembahkan oleh Ya, kembali kita berdialog budaya bermedia digital masih dengan Mbak Marcella Zalianti. Mbak Marcella, sekarang saya mau ngomong dari sudut pandang backgroundnya Mbak Marcella sebagai orang film nih ya. Nah, film ini tentu saja juga mungkin punya peran penting ya dalam meningkatkan literasi masyarakat, dalam memperkenalkan tradisi dan budaya kita di ranah digital. Ini seperti apa peranan yang bisa diambil oleh insan-insan film? Kalau film itu tentu sebetulnya menurut saya adalah aset yang paling powerful bisa kita katakan, karena hanya dengan film kita bisa bicara ya, salah satunya medium yang terkuat kita bisa bicara lintas benua ya. Kalau kita lihat Amerika, lihat Rainbow katakanlah, atau Korea kemarin bisa menang setelah mendapat penghargaan internasional, itu kan adalah salah satu pintu ataupun medium diplomasi ya. Diplomasi kultural mereka, ya, bagaimana mempromosikan bangsanya, mempromosikan negaranya. Dan film ini adalah salah satu medium yang paling powerful karena itu lengkap sekali semua elemen kultural atau elemen culture itu ada di dalam film. Ya, baik itu dari sisi musik, dari sisi konten cerita, dari sisi lokasi. Itu semuanya kita bisa memperkenalkan jati diri, kita bisa memperkenalkan pariwisata, kita bisa memperkenalkan produk-produk kreatif, juga filosofi, kultur, keindahan Indonesia, juga kekuatan-kekuatan nasional kita, yang turisme dan lain-lain. Jadi saya bisa katakan film ini the most powerful senjata untuk bagaimana sebuah negara itu bisa mempromosikan atau membiarkan gitu ya negaranya dengan baik. Apalagi kalau sekarang kita lihat kan bioskopnya mulai aktif lagi ya. Ini jadi kesempatan juga sebetulnya buat sinias-sinias lokal untuk kembali bikin film begitu ya, untuk supaya bisa bersaing dengan film-film dari luar negeri gitu, film-film impor. Iya, iya.
Ya tentu untuk mencapai ke sana perlu kerja keras, perlu pendidikan film yang baik juga untuk ada regenerasi ke depannya. Walaupun sekarang sudah banyak sekali SDM kita yang sangat bagus-bagus, bisa dilihat dari pertumbuhan penonton film sebelum pandemi itu juga market share film Indonesia dan jumlah penonton itu terus ada peningkatan walaupun memang jumlah layar kita masih terbatas. Jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Namun bagaimana film kita ini juga bisa dibuat dengan skill yang terus lebih meningkat dan juga dipasarkan secara internasional tidak hanya di Indonesia. Nah itu saya rasa memang kementerian-kementerian terkait yang ditugas dalam ini itu juga masih punya PR untuk terus meningkatkan kualitas SDM, juga mengangkat produk-produk yang sudah bagus ini baik secara ekonomi, ya tidak hanya budaya karena film juga punya nilai ekonomi, itu ke ranah-ranah internasional. Nah, bicara soal meningkatkan kualitas SDM, menciptakan talenta-talenta digital, ini juga jadi PR sendiri karena berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2019-2020, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Ini kan anak-anak muda begitu ya. Bagaimana di satu sisi mereka kalau terlalu tergerus dengan budaya asing, budaya asing begitu ya, itu berbahaya. Tapi di sisi lain kalau mereka kemudian dibina untuk terus bisa menciptakan konten-konten positif, bukan konten-konten prank dan sebagainya, dan mengedepankan budaya tradisi dari Indonesia sendiri, itu akan sangat bagus. Nih apa yang kemudian harus dilakukan untuk bisa menciptakan talenta-talenta digital semacam itu begitu, khususnya buat generasi muda sekarang? Iya, sebetulnya salah satunya itu dengan melaksanakan program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital itu dengan modul dan panduan kurikulum yang sudah cukup 4 pilar, yaitu kecakapan digital, digital skills ya, baik itu digital health, lalu digital culture dan juga digital safety. Ya, keempat modul panduan kurikulum ini kan diharapkan memang dapat pemanfaatan daripada teknologi yang produktif, yang juga aman dan beretika serta berbudaya. Nah, salah satu juga contoh kegiatan yang dilakukan LEDI ya, berkreasi info dengan Indiscope ya, kebetulan saya ini kita bikin short film competition di tengah pandemi dengan tema perjuangan. Ini perjuangan. Jadi kita melihat bagaimana perjuangan seluruh anak bangsa untuk menginspire satu sama lain. Stay optimis, stay strong. Yang background dan lokalitas culture daripada masing-masing daerah. Dalam 1-2 bulan muncul 150 film dan itu keren. Di situ mereka berbicara lewat medium visual. Nah, ini adalah salah satu ruang-ruang yang kita berikan untuk men-encourage bagaimana masyarakat muda di usia-usia daripada bersosmed dan konten-konten yang penting, ayo berkarya lewat medium visual, medium digital yang bisa kita sebarkan dalam dunia atau dunia digital ini. Dan juga salah satu komponennya di situ perpaduan literasi digital dan juga film. Iya. Jadi di sini kita melihat bagaimana kepentingan film juga menjadi daripada satu peluru ya ataupun senjata untuk literasi digital untuk menuju masyarakat. Jadi memang iya. Baik, jadi memang generasi muda kita ini harus di-encourage terus, harus ditantang terus untuk menciptakan konten-konten yang bermutu, konten-konten positif, begitu ya, konten-konten yang kemudian penuh dengan atau mengangkat kearifan lokal, kebudayaan lokal juga. Terima kasih Mbak Marcella Zalianti telah berdialog bersama kami di Connected 60 malam ini. Sehat selalu untuk Mbak Marcella. Terima kasih, salam sehat semuanya. Ya, baik. Dan